Definisi perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Dasar hukum berdirinya perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 16 Agustus 2007, menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas sebagai badan hukum. PT mempunyai harta kekayaan sendiri. PT mempunyai tanggung jawab sendiri. PT tidak dapat bertindak sendiri. Pertama, karena PT terdiri dari organ-organ yang akan bertindak mewakili PT tersebut. Yang kedua, organ-organ tersebut terdiri dari orang perorangan yang cakap untuk bertindak dalam hukum. Pendirian PT. 1. Untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan akta resmi, akta yang dibuat oleh notaris yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Kedua, PT mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Ketiga, PT mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. Keempat, PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Kelima, akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keenam, akta pendirian yang telah disahkan tersebut didaftarkan dalam daftar perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ketujuh, pendirian yang telah disahkan dan didaftarkan tersebut selanjutnya diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Anggaran dasar perseroan terbatas. Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya yaitu 1. Nama PT, 2. Tempat kedudukan PT, 3. Maksud dan tujuan PT, 4. Kegiatan usaha PT, 5. Jangka waktu berdirinya PT, 6. Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor perseroan terbatas, 7. Jumlah saham, klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada tiap-tiap klasifikasi dan jumlah nominal masing-masing, 8. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi, 9. Nama jabatan dan jumlah anggota Dewan Komisaris, 10. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, 11. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, 12. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Di dalam anggaran dasar perseroan terbatas tidak boleh memuat yaitu 1. Ketentuan mengenai penerimaan bunga tetap atas saham. 2. Ketentuan mengenai pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lainnya. Modal perseroan terbatas. Modal dasar perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan terbatas paling sedikit Rp0. Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Setiap saham wajib memiliki nilai nominal. Setiap saham mewakili satu suara dalam RUPS. Setiap saham harus diterbitkan atas nama. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.
Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Saham perseroan terbatas. Saham perseroan terbatas dikeluarkan atas nama pemiliknya. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Direksi perseroan terbatas wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi saham yang dimiliki. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pengalihan hak atas saham. 1. Memerlukan RUPS, 2. Diperlukan akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas saham, 3. Dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jenis-jenis saham perseroan terbatas. Saham di dalam sebuah perseroan terbatas dapat terbagi atas saham atau sero atas nama, yaitu nama persero ditulis di atas surat sero setelah didaftarkan dalam buku perseroan terbatas sebagai persero. Saham atau sero pembawa, yaitu suatu saham yang di atas surat tidak disebutkan nama perseronya. Ditinjau dari hak-hak persero, saham atau sero dapat pula dibagi sebagai berikut. Saham atau sero biasa, sero yang biasanya memperoleh keuntungan atau dividen yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Saham atau sero preferen. Sero preferen ini selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, juga mendapat hak lebih dari sero biasa. Saham atau sero kumulatif preferen. Sero kumulatif preferen ini mempunyai hak lebih dari sero preferen. Bila hak tersebut tidak bisa dibayarkan pada tahun sekarang, maka dibayarkan pada tahun berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang pembagian wewenang dalam PT atau perseroan terbatas. Pertama-tama, dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar atau sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut proksi. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan. Isi dari RUPS diantaranya, yang pertama, menentukan direksi dan pengangkatan komisaris. Yang kedua, memberhentikan direksi atau komisaris. Yang ketiga, menetapkan besar gaji direksi dan komisaris. Yang keempat, mengevaluasi kinerja perusahaan. Kelima, memutuskan rencana penambahan atau pengurangan saham perusahaan. Keenam, menentukan kebijakan perusahaan. Dan ketujuh, mengumumkan pembagian laba atau dividen. Terdapat dua wewenang dalam PT. Yang pertama, direksi. Yang kedua, dewan komisaris. Direksi merupakan organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT, serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian Dewan Komisaris, yaitu organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Jenis-jenis PT terbagi menjadi 3. Yang pertama, PT terbuka, yaitu perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public. Jadi, sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham, dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut. Yang kedua, PT tertutup, yaitu perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu. Misalnya, pemegang saham hanya dari kerabat atau keluarga saja, atau kalangan terbatas, dan tidak dijual kepada umum. Dan yang ketiga, PT kosong,
yaitu perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja. Terdapat kelebihan dan kelemahan dalam PT. Kelebihan PT diantaranya yaitu kewajiban yang terbatas, masa hidup yang abadi, efisiensi dalam manajemen, dan perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Adapun kelemahan dari PT diantaranya kerumitan perizinan dan organisasi. Pajak penghasilan dikenakan terhadap PT dan dividen para pemegang saham. Lalu, apabila suatu PT semakin besar, maka kecenderungan hubungan antar personal menjadi terlalu formal. Selain itu, terdapat perbedaan motif antara pemilik PT dan pengurus PT.